Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Iza dari kelas BKC dengan NIM 24040450003. Nah teman-teman, film adalah salah satu media yang sangat efektif untuk menggambarkan realitas sosial di tengah masyarakat. Melalui film, kita bisa melihat bagaimana individu berinteraksi, bagaimana struktur sosial bekerja, dan bagaimana berbagai perubahan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu film yang kaya akan pesan sosial dan pendidikan adalah Laskar Pelangi. Film ini tidak hanya menyentuh secara emosional, tetapi juga menyampaikan berbagai fenomena sosiologi yang berkaitan dengan pendidikan, seperti proses sosialisasi, ketimpangan sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Dalam video ini, saya akan membahas fenomena-fenomena sosiologi yang terjadi dalam film Laskar Pelangi dan menghubungkannya dengan konteks pendidikan, terutama bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat. Film Laskar Pelangi dirilis pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Rizky Reza dan produsernya yang bernama Mira Lesmana, di mana film ini diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Selanjutnya kita masuk ke analisis fenomena sosiologi dalam film dan kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses ketika individu belajar dan menyesuaikan diri dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Dalam film ini, anak-anak seperti Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-temannya masuk ke dunia sekolah sebagai tempat mereka belajar, bukan hanya pelajaran formal, tetapi juga tentang kehidupan sosial. Contohnya, di hari pertama sekolah, mereka belajar mengenal satu sama lain, belajar menghormati guru, belajar disiplin, dan menjalin kerjasama. Meskipun sekolah mereka sangat sederhana dan penuh keterbatasan, anak-anak mampu beradaptasi dengan baik. Mereka saling membantu, saling mendukung, dan menciptakan suasana belajar yang penuh semangat dan solidaritas. Kaitannya dengan pendidikan, yakni di mana pendidikan tidak hanya mengajarkan pelajaran seperti matematika atau bahasa Indonesia, tetapi juga menjadi tempat utama bagi anak-anak untuk belajar hidup bermasyarakat. Sekolah menjadi agen sosialisasi yang sangat penting, apalagi bagi anak-anak di daerah seperti Belitung, di mana kehidupan sosial mereka sangat bergantung pada pendidikan. Yang kedua, Pranata sosial dan stratifikasi sosial. Pranata sosial adalah lembaga atau sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan, agama, dan keluarga. Dalam film ini, sekolah merupakan contoh pranata sosial yang berperan penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak. Namun, terlihat juga adanya stratifikasi sosial, yaitu perbedaan kelas sosial dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari perbedaan antara sekolah SD Muhammadiyah dan sekolah milik PN Timah. SD Muhammadiyah sangat miskin, hanya punya satu guru, dan hampir ditutup karena kekurangan murid. Sebaliknya, sekolah PN Timah memiliki fasilitas lengkap dan murid dari keluarga kaya. Anak-anak dari sekolah Muhammadiyah sering dianggap rendah, hanya karena berasal dari keluarga miskin. Mereka dipandang tidak mampu bersaing, padahal kemampuan mereka sangat luar biasa. Kaitan dengan pendidikan, yakni di mana fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan bisa mencerminkan ketimpangan sosial. Anak-anak dari kelas bawah harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sering mengalami diskriminasi sosial hanya karena latar belakang ekonomi. Lanjut, ketiga, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang dari satu posisi ke posisi lain, bisa naik atau turun. Dalam film ini, Lintang adalah tokoh yang menunjukkan potensi mobilitas sosial vertikal naik. Ia berasal dari keluarga nelayan, yang dimana nelayan miskin, namun yang sangat cerdas, berani, dan rajin belajar.
Lintang memenangkan lomba cerdas cermat membuatnya dikenal luas dan diakui kemampuannya. Ini adalah bukti bahwa pendidikan bisa menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan. Namun, Lintang juga menjadi contoh bagaimana mobilitas sosial bisa terhambat ketika ayahnya meninggal. Ia harus berhenti sekolah untuk mengurus adik-adiknya. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan tanggung jawab keluarga masih menjadi penghalang besar bagi anak untuk naik derajat sosial melalui pendidikan. Kaitan pendidikan, yakni di mana pendidikan seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kehidupan, tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan karena faktor ekonomi dan sosial. Keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah penggeseran yang terjadi dalam masyarakat, baik dari segi nilai, norma, perilaku, maupun cara berpikir. Dalam film ini, perubahan sosial ditunjukkan melalui perjuangan Pak Harfan dan Bu Muslimah yang tetap mengajar meskipun tidak mendapatkan gaji. Mereka percaya bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan anak-anak Belitung. Pada akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil. Anak-anak mulai menunjukkan prestasi. Sekolah Muhammadiyah yang awalnya diremehkan mulai dikenal. Masyarakat yang awalnya tidak peduli dengan pendidikan mulai melihat bahwa sekolah adalah harapan masa depan. Ini merupakan proses perubahan sosial yang dimulai dari bawah, yang bisa disebut dengan bottom up, bukan dari pemerintah atau lembaga tinggi, tetapi dari para guru dan murid di desa kecil. Kaitannya dengan pendidikan, yakni pendidikan berperan penting dalam mendorong perubahan sosial, terutama dalam masyarakat yang tertinggal. Ketika pendidikan diberdayakan, masyarakat bisa berubah menjadi lebih maju dan menghargai ilmu pengetahuan. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menguraikan menit ke menit aktor-aktor dalam mengalami perubahan sosial. Pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Kurang lebih di menit 4:50-50, pada menit-menit ini film memperlihatkan hari pertama sekolah di SD Muhammadiyah. Anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga nelayan dan pekerja tambang bertemu untuk pertama kalinya. Mereka tampak canggung, malu-malu, namun secara bertahap mulai mengenal satu sama lain. Proses ini mencerminkan bagaimana anak-anak belajar untuk bersosialisasi, mengenal lingkungan sosial baru, serta mulai menyesuaikan diri dengan norma dan budaya sekolah, meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Ini juga menunjukkan peran guru, yaitu Ibu Muslimah sebagai agen sosialisasi formal. Kedua, pranata dan stratifikasi sosial. Di menit 5:40-6:30, pada dosa ini penonton diperlihatkan perbandingan nyata antara dua sekolah, yakni SD Muhammadiyah dan sekolah milik PN Timah. SD Muhammadiyah sekolahnya tampak royok, tidak punya fasilitas lengkap, bahkan hampir tidak jadi dibuka karena hanya memiliki sedikit murid. Sebaliknya, sekolah PN Timah memiliki banyak anak-anak dan berasal dari keluarga pegawai yang tinggi. Disinilah terlihat jelas adanya stratifikasi sosial berdasarkan status ekonomi yang berdampak langsung terhadap akses pendidikan. Pranata pendidikan tampak memiliki bentuk yang berbeda tergantung pada kondisi sosial masyarakatnya. Ketiga, mobilitas sosial. Kurang lebih di menit 1:40:25 sampai 1:45, adegan ini memperlihatkan potensi besar Lintang sebagai anak jenius dari keluarga sederhana. Ia memimpin teman-temannya saat lomba cerdas cermat melawan sekolah unggulan. Lintang digambarkan sebagai harapan untuk naik derajat melalui pendidikan. Namun, harapan itu terhenti ketika ayahnya meninggal dan ia harus berhenti sekolah. Ini menunjukkan proses mobilitas sosial vertikal yang terhambat. Pendidikan seharusnya menjadi jalanan naik kelas sosial, tetapi struktur masyarakat yang tidak mendukung membuat impian itu kandas. Keempat, perubahan sosial. Kurang lebih di menit 1:40 sampai selesai,
Pada menit-menit inilah film menunjukkan dampak perjuangan anak-anak dan guru SD Muhammadiyah. Masyarakat mulai membuka mata terhadap pentingnya pendidikan yang berasal dari sekolah kecil dan miskin. Prestasi anak-anak menginspirasi perubahan cara pandang masyarakat yang semula menyepelekan pendidikan formal. Pidato Pak Harfan dan penghargaan yang diberikan kepada anak-anak SD Muhammadiyah memperkuat gambaran bahwa pendidikan bisa menjadi katalis perubahan sosial. Selanjutnya kita masuk ke mengapa aktor mengalami proses-proses tersebut. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri, di mana mereka adalah anak-anak dari latar belakang berbeda yang dipertemukan di sekolah. Mereka belum mengenal satu sama lain dan harus belajar berinteraksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang penuh akan keterbatasan. Yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Karena sekolah adalah bagian dari peranata sosial yang menunjukkan peran masyarakat dalam mendidik generasi muda. Stratifikasi muncul karena perbedaan ekonomi yang menciptakan perlakuan tidak adil terhadap murid dari sekolah miskin. Yang ketiga, mobilitas sosial. Kenapa? Karena Lintang adalah siswa yang punya potensi besar untuk naik kelas sosial lewat pendidikan, tapi terhambat oleh faktor keluarga dan ekonomi. Ia menjadi contoh bagaimana pendidikan bisa mengubah hidup, namun tidak selalu berhasil karena sistem sosial yang tidak menunggu. Yang keempat, perubahan sosial. Mengapa terjadi? Karena adanya perjuangan dari guru dan murid SD Muhammadiyah yang konsisten menolak menyerah. Keberhasilan mereka mengubah pandangan masyarakat bahwa anak miskin bisa berprestasi jika diberikan kesempatan belajar. Kita masuk ke bagaimana aktor itu mengalami proses-proses tersebut. Ya, di mana pertama proses sosialisasi dan penyesuaian diri. Anak-anak belajar saling mengenal, bekerja sama dalam belajar, bermain bersama, dan mengikuti aturan sekolah. Ini terlihat saat mereka mulai terbiasa dengan kondisi sekolah dan membentuk solidaritas kelompok. Kedua, peranata dan stratifikasi, di mana Pak Harfan dan Bu Muslimah sebagai guru memainkan peran penting dalam peranata kependidikan. Sementara itu, murid-murid harus menghadapi diskriminasi sosial karena status ekonomi mereka yang rendah, khususnya saat dibandingkan dengan sekolah lain. Ketiga, mobilitas sosial, di mana Lintang menunjukkan potensi luar biasa dalam akademik. Tapi ketika ayahnya meninggal, ia harus berhenti sekolah. Ini menunjukkan bagaimana mobilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan ekonomi. Keempat, perubahan sosial, di mana tokoh-tokoh dalam film ini mengalami perubahan sikap dan pandangan. Awalnya, masyarakat meremehkan pendidikan, tetapi karena usaha dan semangat anak-anak SD Muhammadiyah, mereka mulai mendukung dan menghargai pentingnya akan sekolah. Tokoh-tokoh seperti Pak Harfan merupakan agen perubahan yang menginspirasi. Jadi teman-teman, film Laskar Pelangi bukan hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga menggambarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat kita. Melalui tokoh-tokohnya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa berjuang, bagaimana guru-guru sederhana bisa menjadi pahlawan, dan bagaimana pendidikan menjadi harapan bagi perubahan sosial. 4 konsep dalam sosiologi, yaitu sosialisasi, peranata sosial dan stratifikasi, mobilitas sosial, serta perubahan sosial, semuanya tampak jelas dalam film ini, dan semuanya sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membentuk masyarakat yang adil dan lebih baik. Baik, itulah penjelasan mengenai film Laskar Pelangi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.